saat ini tiket pesawat di Indonesia itu, bahkan saya baca Pak, itu nomor 1 tertinggi di Asia. Dan nomor 2 tertinggi di dunia. Setiap challenge itu kadang-kadang kebanyakan dibahas, Coach. Oke. Bisa berhari-hari meeting, bisa berhari-hari nggak ada meeting, eksekusi. nggak ada eksekusi. Yang bisa kita eksekusi segera apa? Karena itu penumpang loh, gitu. Yang tiap hari ada. Kalau Soekarno-Hatta sehari 140.000, Coach. 140.000 yang harus kita layani hari. setiap hari. Wow. Jadi kan nggak bisa ditunggu nih, Bener. harus segera dieksekusi. Jadi harus segera diputuskan eksekusinya apa. Oh kalau gitu jalannya kita alihkan. Ya udah gitu dulu. Yang penting problemnya bisa teratasi dulu, baru kita sempurnakan, baru boleh tuh bahas-bahas. Tapi eksekusinya terus dahulu. Wow, itulah sebab berarti saya sekarang nyambung nih. Kenapa beberapa bulan yang lalu kita mengadakan training juga ya. Betul. Saya ingat Leadership Culture of Execution. Baik, selamat pagi. Terima kasih nih, Pak Dwi. Jadi ini kita rekaman podcast, khususnya mengenai leadership and culture, Pak Dwi. Menarik nih, Coach. Yes. Dan sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang, wah ini pasti akan seru banget. Ini viewers kita pasti ingin mengenal lebih jauh. Bagaimana perjalanan Bapak mulai dari bawah sampai sekarang bisa di posisi seperti saat ini di Angkasa Pura 2 ya Pak ya? Silakan Pak Dwi. Baik, kalau karir saya di Angkasa Pura II agak lama juga nih Coach. Saya masuk itu tahun 2000 Coach. Wow. Tahun 2000 saya background adalah teknik komputer. Harapannya waktu itu saya masuk diterima di unit IT. Tapi ternyata tidak, saya masuk di teknik elektronika. Oke. Nah, selama 8 tahun saya jadi staf teknik elektronika di kantor pusat. Baru kemudian diberi kepercayaan menjadi asisten manajer di unit yang sama, juga ngurusin hal sama, teknik elektronika. Wow. Semenjak 8 tahun itu agak cepat nih Coach. 2 tahun kemudian saya dipercaya menjadi manajer, tapi tidak di bidang teknik. Saya di manajer untuk urusan monitoring investasi. Jadi urusannya korporasi gitu kan. Di sana kurang lebih 2 tahun. Keluar SK lagi, jadi manajer di teknik lagi Coach, balik lagi ke dunia teknik, jadi ditarik lagi ke teknik, di situ lumayan juga, kurang lebih 3 tahun, baru saya dipercaya menjadi senior manager di facility di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, Bandara Soekarno-Hatta ini adalah bandara yang terbesar yang dimiliki oleh PT Angkasa Pura II, bahkan Indonesia. Betul. Nah, setelah senior manager facility, 2 tahun juga Coach, 2 tahun kemudian saya diminta menjadi general manager di Bandara Pangkal Pinang. Oke. Nah di sana saya kebetulan hanya setahun Coach, ilmunya udah beda, learn how to operate the airport gitu kan, ada human-nya, ada facility-nya, ada eksternalnya. Setelah setahun saya berpindah ke bandara yang lebih besar di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Waktu itu traffic lagi bagus segala macam, dinamika juga, pengembangan bandara. Alhamdulillah 2 tahun, karena kalau lama-lama pusing juga Coach, jauh dari keluarga. Iya, betul. 2 tahun saya ditarik ke kantor pusat, tapi ke unit Airport Construction Division. Sebagai deputy waktu itu, area 1 adalah Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ngurusin proyek pengembangan Bandara Soekarno-Hatta. Itu berarti udah masuk pandemi atau masih belum? Nggak lama, setahun kemudian baru itu pandemi. Pandemik, masih di Airport Construction Division. After pandemik baru saya dipindah tugas lagi ke kantor pusat. Menjadi VP urusan policy of maintenance. Jadi dianggap sudah pernah maintenance semua, suruh bikin polisinya kayak gimana nih di Angkasa Pura II. Yes. Nggak lama kemudian pindah lagi Coach, ini cukup menarik, saya dipercaya jadi direktur utama di cucu usaha Angkasa Pura II. Bidangnya sih lebih banyak ke outsourcing tenaga kerja. Jadi ini something different, pada saat itu menjadi direktur utama, udah ngurusin finance dan lain-lain segala macam. Yes. Tapi ternyata dinamika perusahaan berkata lain lagi. Itu cuma 2 bulan Coach. SK tercepat saya gitu. Dari 2 tahun ke 2 bulan. Lagi setting target segala macam, udah bisa di set profit.
disuruh pindah lah menjadi posisi saat ini adalah Executive General Manager di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Wow. Yang tadinya lumayan bisa tidur santai, sekarang 24 hour harus siaga nih, Coach. Karena bandara nggak pernah tutup. Betul. Jadi sampai sekarang dari Oktober 2022 sampai saat ini saya masih menjabat sebagai Executive General Manager di Bandara Soekarno-Hatta. Wow, dan itu berarti scope of roles and responsibilities-nya luas banget tuh ya Pak ya? Luas banget. Jadi ini kalau ngelola bandara udah kayak ngelola satu kota aja, Coach. Iya, benar. Mungkin ada kejadian-kejadian yang menarik Pak selama 24 tahun berarti ya ngurusin bandara. Yang menarik adalah ya memang ini kita di perusahaan BUMN gitu ya. Yes. Kalau saya pribadi sih melihat growth perubahannya meskipun ada mungkin tidak secepat kalau di swasta. Ya. Jadi karena BUMN serat dengan birokrasi, dengan aturan. Jadi direktur saya udah banyak berganti selama 24 tahun saya menjabat gitu kan. Tapi kan kita lihat korporasinya kalau masyarakat menilai kan mungkin BUMN masih inilah, masih itu. Nah ini memang resource ini yang memang harus kita sentuh ke depannya agar spin out-nya bisa lebih cepat. Mungkin itu. Pak, kita udah melihat 24 tahun perjalanan, 2000 sampai 2024. Tadi setiap hampir 2 tahun ada promosi gitu ya Pak ya. Mungkin ada ya Pak kalau Bapak sarikan semuanya nih menjadi prinsip di dalam Bapak berkarir, memimpin, sehingga bisa tiba di posisi seperti hari ini. Prinsip values yang Bapak pegang tanpa kompromi itu Pak Dwi. Kalau saya sendiri pribadi ya, moga-moga cocok juga nih buat yang lain nih Coach. Minimal buat saya itu sudah berjalan dengan baik. Pertama, saya selalu menganggap kerja itu adalah ibadah Coach. Jadi even tadi saya unitnya teknik, tapi kadang-kadang atasan saya nyuruh pekerjaan yang lain, nggak pernah saya tolak, karena setiap pekerjaan itu adalah ibadah. Gagal, suruh ulang lagi nggak apa-apa, ibadah. Ibadah kan pahalanya di akhirat kok. Jadi mau salah kurang 10 kali, namanya ibadah, saya udah ngumpulin pahala di akhirat. Nah, jadi pertama menurut saya kerja adalah ibadah. Yang kedua adalah menurut saya kerja itu adalah belajar yang nggak pernah habis. Wow. Kita kan kalau belajar sampai hayat meninggalkan dunia ini nih Coach. Continuous learning nih ya. Kita nggak akan pernah berhenti belajar. Jadi kerja juga sama. Contoh di operasional Coach. Kadang permasalahannya sampah. Kita udah diskusi sama tim, nemu solusi, kita deploy kan. Selesai masalah. Tapi namanya learning nggak pernah habis. Ternyata 2 bulan kemudian ada masalah yang sama dengan metode yang berbeda, dengan hal yang berbeda. Kita belajar lagi gimana solve. Jadi menurut saya kerja itu supaya menarik kita anggap sebagai suatu learning, suatu proses belajar yang nggak akan pernah habis. Nah, seperti itu. Kalau yang terakhir tentunya saya melihat bahwa kerja itu dari sisi pencapaian pribadi kan sebenarnya itu kalau kita terhadap keluarga kita kan harus menafkahi keluarga. Ya kalau kita nggak kerja kita nggak bisa nafkahin kok. Jadi at Amikos kan kita akan berupaya kerja sebaik mungkin. Nah jadi kurang lebih prinsip itu yang saya pegang. Jadi nggak pilih-pilih, nggak terlalu melo, nggak terlalu ini ya. Selesaikan aja gitu. Bagus sekali Pak Dwi, dan harusnya ini juga bisa menjadi semacam inspirasi ya bagi teman-teman muda yang lagi membangun karir nih. Nah, moga-moga tuh generasi sekarang kan agak. Jadi ada 3 tadi kan. Betul. Saya setuju sekali bahwa kerja adalah ibadah. Karena itu membuat kita juga semangat dan selalu memberikan yang terbaik. Dan tadi Pak Dwi mengatakan nggak milih-milih kerja. Selama itu memang baik, berguna, bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia harus memberikan manfaat terus-menerus kan Pak ya. Yang kedua, terus belajar. Sehingga tadi Bapak sampaikan dengan demikian kalau kita salah atau dalam tanda kutip gagal sekalipun, ya belajar lagi aja. Iya kan ya? Dan yang terakhir tadi, ya tentu Pak, kita belajar ada keluarga, ada anak-anak, ada istri, ada keluarga lah ya yang mengharapkan ada nafkah dari sana. Sehingga ya kita nggak deny bahwa benefit, remunerasi, untuk orang-orang yang memang menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Betul Coach. Pak Dwi, kalau kita berangkat dari sana, ini sekarang kita ke leadership. Boleh. Kalau kemudian Bapak sudah punya 3 prinsip values di dalam berkarir, apakah itu mempengaruhi prinsip-prinsip Bapak juga di dalam memimpin? Kalau leadership pasti beda. Kadang-kadang orang menilai pimpinan dan pemimpin gitu, ya kan? Itu kan hal yang berbeda sebenarnya. Nah,
posisi saya mungkin sebagai general manager ya memang sebagai pimpinan, by SK, by amanah perusahaan yang diberikan saya pimpinan. Tapi sebagai leader yang harus melakukan leadership itu hal yang berbeda. Jadi menurut saya leadership itu kita jangan seperti bos. Gitu kan. Biasanya kalau pimpinan senangnya nyuruh nih kayak bos kan. Dapat tugas nyuruh lagi, dimarahin marah lagi. Gitu. Nah kalau di leadership yang saya percaya bahwa leader adalah bukan bos. Ya kita harus bersama-sama dengan tim, gitu. Jadi saya harus bisa ngajak tim, saya harus mengasih contoh ke tim bagaimana menyelesaikan challenge-nya, gitu kan. Karena kalau kayak bos saya marah, saya marahin lagi tim saya pasti bingung. Saya melakukan apa gitu? Saya nggak bisa marah ke siapa-siapa lagi kan gitu kan. Nah, makanya harus kita yang serap, gitu ya. Komplain semua dari masyarakat, dari bos kita, dari shareholder. Kita serap, nah gimana nih kita menggerakkan tim, kita kasih unjuk. Nah jadi kalau salah satu leadership saya selalu percaya bahwa kalau mau jadi leader gitu ya, leadershipnya itu jangan jadi bos, jadi benar-benar pemimpin. Karena leadership, seorang leader itu kan tidak hanya saya sebagai kepala bandara, tapi sebenarnya setiap orang pun di rumah tangga masing-masing dia juga pimpinan keluarganya. Betul. Saya masih mau menggali lebih dalam, Pak Dwi. Boleh. Kayaknya masih ada lagi selain daripada, ayo kita ajak, jangan hanya nyuruh-nyuruh, kita ajak, kerjakan sama-sama. Coba dipikir pasti ada, Pak. Ada nih. Siap. Salah satu lagi yang biasa saya lakukan adalah sebagai leader ya. Tadi leadership bukan bos. Satu lagi adalah bahwa saya selalu disiplin terhadap eksekusi. Oh wow, yes. Saya banyak melihat, bukan salah juga artinya nih Coach, selama saya jadi dulu di level bawah sampai atas, banyak melihat itu setiap challenge gitu ya. Saya nggak pernah ngomong masalah gitu, selalu challenge. Setuju. Setiap challenge itu kadang-kadang kebanyakan dibahas Coach. Bisa berhari-hari meeting, nggak ada eksekusi. Padahal kecepatan eksekusi itu juga menjadi sesuatu yang momen yang memang harusnya itu terjadi. Contoh misalnya kejadian di airport gitu kan, penumpang ngeluh kami bawa barang nggak ada trolinya jauh gitu kan ya. Biasanya di level teman-teman kalau ini kenapa nggak ada troli, Pak nggak bisa Pak itu jalannya sempit. Nah selalu negative thoughts of nggak bisa gitu kan. Bahas, wow jalannya dilebarin, oh mahal, beli troli yang kecilan, oh nggak ada yang jual gitu. Akhirnya susah Coach. Kayak gitu kan. Nah, saya selalu udah yang bisa kita eksekusi segera apa. Karena itu penumpang loh gitu. Yang tiap hari ada. Kalau Soekarno-Hatta sehari 140.000 Coach. 140.000 yang harus kita layani setiap hari. Wow. Jadi kan nggak bisa ditunggu nih. Harus segera dieksekusi. Jadi harus segera diputuskan eksekusinya apa. Oh kalau gitu jalannya kita alihkan. Ya udah gitu dulu. Yang penting problemnya bisa teratasi dulu, baru kita sempurnakan, baru boleh tuh bahas-bahas. Tapi eksekusinya terus dahulu. Wow, itulah sebab berarti saya sekarang nyambung nih. Kenapa beberapa bulan yang lalu kita mengadakan training juga ya. Betul, saya ingat leadership culture of execution, kita bicara 4DX, karena itu sebetulnya salah satu yang Bapak yakinin. Eksekusi itu adalah penting. Nggak bisa terlalu banyak ngomong-ngomong-ngomong. Nggak boleh kelamaan dibahas, Coach. Iya. Saya sih senang Pak, karena memang dari tahun 2000 juga saya tuh jatuh cinta dengan leadership Pak Dwi. Tadi yang pertama sudah ada, jangan jadi bos, jadi leader dong. Ajak, kerja bersama. Tapi ya jangan juga meeting terus. Eksekusinya mana? Satu lagi Pak Dwi, please sharingkan Pak. Satu lagi nih Coach, yang saya juga selalu lakukan. Itu saya punya prinsip bahwa leader itu inspire people. Inspire people. Jadi kita kan nggak abuse tim kita untuk kerja terus. Benar. Nah, kita harus bisa inspire dia gitu. Karena kalau yang saya percaya nih Coach, dia suatu organisasi, teman-teman bekerja itu kan dia punya mimpi. Pasti Pak. Dia mengejar mimpinya gitu. Selama mimpi itu dia kejar, dia akan kerja dengan baik. Jadi kita harus bisa inspire dia gitu kan. Artinya gini, contoh, kadang-kadang tim itu melihat, Pak ini anggaran kita kok nggak dikasih-kasih gitu. Wah udah lagi-lagi stuck tuh. Benar. Kita aspire, udah ini masih bisa kok. Kita gini, saya kasih contoh tuh. Nah ini kan kalau diginiin, ternyata bisa nih seperti ini. Nah, coba kamu gini, oh iya bisa ya. Jadi kita ntar bisa lebih enak. Jadi kita kasih contoh, kita kasih tahu caranya, dan keberhasilan itu membuat mereka terinspirasi. Oh ternyata
ada cara lain loh untuk melakukan suatu hal. Wow. Nah, jadi inisiatifnya dapet, Yes. ya kan, inovasinya dapet, Pasti. dan dia selalu terinspirasi sama leadernya gitu. Jadi kadang-kadang kita jadi role model bukan karena sombong coach, Ya. tapi saya pengen mereka punya semangat, Betul. pengen jadi kayak Pak Dwi Yes. ya kan? Nah itu menginspirasi itu Pak. Inspirasi. Dan tadi saya senang sekali ya Bapak menyampaikan anggota tim kita itu kan mereka punya cita-cita, punya impian. Betul. Kalau keberadaan kita sebagai pimpinan mereka, menolong mereka untuk mencapai mimpi dan cita-cita itu, automatically akan datang kerja juga dengan semangat. Betul. Saya senang kalau anak buah saya dalam waktu cepat naik pangkat. Yes. Keluar malah jadi bos. Yes. Kalau perlu gantiin saya. Lu lebih senang tuh coach. Wah itu berarti udah bicara mengenai hati. Dan saya konekin tadi karena Bapak bilang prinsipnya adalah ibadah. Itu sebab prinsip hidup yang kerja adalah ibadah, itu mempengaruhi prinsip kepemimpinan Bapak juga melihat anggota tim, ayo bertumbuh, berkembang. Bahkan lebih dari saya juga nggak apa-apa. Wah itu. Lebih bangga saya coach. Wow, thank you. Pak Dwi, sekarang kita masuk kepada hal yang masyarakat Indonesia terus bertanya dan terus bertanya. Apa nih coach? Termasuk kalau saya pulang ke Nias Pak, Iya. itu mahal loh Pak. Jadi ini ada titipan pertanyaan Pak Dwi. Boleh. Itu kenapa sih Pak sebenarnya tuh ya, saat ini tiket pesawat di Indonesia itu bahkan saya baca Pak, itu nomor 1 tertinggi di Asia dan nomor 2 tertinggi di dunia. What happened kunaon atuh Bapak? Kenapa ini? Dan apa solusinya Pak? Silakan. Saya coba jawab nih coach. Siap. Memang sih mungkin lebih tepat sih pimpinan Airlines yang lebih paham komponen biaya. Tapi sepengetahuan saya coba jawab coach. Siap. Jadi memang sebenarnya tidak ada faktor tunggal penyebab. Oke. Jadi komponen harga pesawat itu faktornya banyak coach. Baik. Ada bahan bakar. Betul. Ada landing fee kita. Ada airport tax, ya kan, yang kita sebut PSC itu, kemudian biaya kru, biaya marketing dia, dan jangan salah di negara kita banyak pajak coach. Oh. Saya bukan menentang nih coach. Yes, tapi realitanya realitanya memang semua dipajaki. Siap. Nah, kumulatif itulah yang menyebabkan salah satunya terjadi harga yang tinggi. Belum lagi tadi coach, koneksitasnya airline sendiri kan gini coach. Misalnya dia tadi mau ke Nias, tapi karena direct dari Jakarta ke Nias penumpangnya cuma 5, bener. Kan rugi dia kalau bawa 5 dari ke Nias. Pasti dia akan transit, ngangkut penumpang lagi. Ya, transit dia kena biaya lagi coach, ya kan? Nah, dan lain. Nah, jadi memang sulit menyatakan ada satu faktor. Karena kalau contoh yang saya tahu faktor terbesar sebenarnya bahan bakar. Tapi kalau kita salahin Pertamina sebagai supplier, terus dia ditekan bahan bakar harus murah, mata rantainya di Pertamina juga pasti keganggu tuh. Betul. Coach. Iya. Karena dia ada tenaga kerja juga, ada biaya transport bahan bakar dan lain-lain. Dia harus subsidi yang penimbunan bahan bakar di Indonesia Timur dan lain-lain. Jadi saya rasa memang harusnya nih pemerintah, pelaku bisnis, airlines-nya, airport, itu harus duduk bareng. Duduk bersama. How we gonna treat consumer? Konsumen kita mau kita treatnya gimana nih? Nah, jujur ditetapkan airlines ini kalau coach ingat dulu lebih mahal lagi kan coach. Kalau terbang pasti orang kaya gitu. Iya. Dulu banget lah zaman saya kecil naik pesawat kan cita-cita coach. Bener. Kalau sekarang sebenarnya dengan tadi angka traffic aja udah bisa 140.000, artinya sebenarnya masyarakat luas sudah menikmati, sudah banyak yang mampu terjangkau untuk melakukan tiket pesawat. Nah, jadi pemerintah harus ini dulu, karena kalau nggak salah coach, tiket kereta juga ada yang mahal banget juga coach. Tiket bis juga ada gitu. Nah, apakah pesawat terbang memang menjadi transportasi rakyat middle low misalnya gitu, ya berarti tiket harus di-serve dong sama pemerintah supaya rendah. Tapi kalau memang ini kan saat ini ada batas bawah, batas atas, ya kan, itu kan pemerintah pasti ngitungnya juga sudah ada pertimbangannya coach. Nah, jadi sih sebenarnya kalau sekarang saya bilang, kalau saya percaya dengan mekanisme pemerintah, selama tidak tembus batas atas, berarti kan airline tidak melanggar. Harusnya itu adalah reasonable price yang memang harusnya dapat dikeluarkan oleh konsumen. Jadi memang saya menjawabnya seperti itu coach. Karena yang ditekan bandara terus nih coach. Katanya biaya bandara yang mahal. Biaya bandara itu kalau nggak salah hanya nggak sampai 20% dari seluruh komponen tiket. Oke, jadi tadi ada beberapa komponen ya Pak ya. Bahan bakar itu pasti yang menjadi paling pengaruh lah ya. Dan itu terjadi di berbagai negara yang lain juga sebetulnya.
Dan tadi ya memang realitanya ada unsur-unsur pajak di sana dan seterusnya. Doakan saja supaya kemudian ada solusi-solusi yang lebih baik, kebijakan-kebijakan yang lebih baik, dan kita berharap memang dengan traffic semakin banyak kan itu juga pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia ya Pak. Besar sekali Coach. Siap. Baik Pak, kita sekarang berpindah mengenai culture Pak. Oke. Karena memang culture ini adalah salah satu topik yang sangat dekat di hati saya. Alasannya karena sejak tahun 2005 ya Pak Dwi keliling ya lebih dari 200 perusahaan lah ya. Training sana, training sini, coaching, consulting. Dan saya menemukan Pak, training kami di perusahaan tertentu ada yang berhasil, tapi di perusahaan lain ada yang kurang berhasil. Dan itu harus yang dikaitkan dengan culture, budaya. Nah, kalau kita bicara mengenai BUMN, ini kan bicara mengenai akhlak ya Pak ya. Tetapi kalau kita simplify untuk Angkasa Pura II, ada culture seperti apa nih Pak yang sedang secara sengaja dibangun? Apakah dari sisi service excellence-nya, dari eksekusinya, atau apa Pak yang saat ini sedang prioritas untuk Bapak bangun sebagai bagian dari budaya kerja? Itu tadi ada sampai 4.000 bahkan lebih teman-teman yang melayani, bekerja setiap hari di sini. Ya, jadi gini Coach, memang sih dari Kementerian BUMN mewajibkan kita untuk mengabsorb ya culture akhlak ini. Jadi memang dulu kita punya masing-masing perusahaan tuh BUMN punya culture masing-masing itu. Kita dulu punya perform lah dan lain-lain. Tapi itu kan kalau saya melihat pribadi Coach, itu kan kalau diintisarikan sebenarnya arahnya sama aja. Siap. Itu kan di situ ada, kalau di akhlak kan ada amanahnya, ada segala macam. Nah itu menurut saya itu arahnya udah sama. Artinya dengan culture yang dulu sudah dibangun di perusahaan, dengan yang kemudian Kementerian BUMN sekarang ini sedang digalakkan, secara esensinya itu sebenarnya udah dapat Coach. Nah sekarang apa sih yang sedang kita nih dalam skala kita di Angkasa Pura II, at least di Bandara Soekarno-Hatta sedang dibangun. Nah, kita melihat ke depan ini juga sudah ada guidance dari holding company kita, Journey, bahwa ke depan ini airport itu dia harus menjadi apa ya, customer experience oriented. Customer experience oriented. Yes. Jadi bagaimana customer, pelanggan kita yang notabene adalah sebagian besar adalah penumpang, dia bisa di bandara itu ada experience-nya. Experience-nya mungkin ya ngantrinya nggak lama lagi. Ya, ke airport nggak perlu macet. Duduk di boarding nyaman. Nah, tentunya ini tadi budaya kita, people-nya gitu. Jadi yang memang yang dikembangkan kan people, proses, premises. Itu selalu people itu nomor satu nih, karena yang menggerakkan proses ya orang. Yang menggerakkan fasilitas itu premises dan lain-lain ya orang juga. Jadi people yang disentuh. Nah ini yang sedang dilakukan. Buktinya apa? Buktinya dari perusahaan juga atas arahan holding company kita, Journey, dia sudah menyampaikan bahwa anggaran untuk pengembangan SDM atau people ini ditambah. Good news itu Pak. Good news banget. Jadi yang jarang training bisa training sekarang. Iya benar. Yang jarang dapat workshop, dapat ini bisa di-develop. Dan ini lebih terstruktur. Karena apa? Karena pertama kami sudah melakukan assessment dulu. Assessment bukan arti memilah-milah people-nya, tapi kita ingin tahu. Ini people ini secara keseluruhan itu terbagi selevel apa sih? Level yang ini mungkin butuhnya tadi skill. Skill kita tingkatin dulu. Level yang ini mungkin dari sisi tadi ya integritas. Integritas ditingkatkan. Jadi udah lebih terarah sekarang. Diprofilkan Pak ya. Diprofilkan. Jadi memang mungkin yang dibutuhkan tadi sarana pengajarnya yang tepat nih Coach. Jadi nggak sekedar ngabisin anggaran juga tadi. Anggaran udah banyak gitu kan ya. Harus tepat sasaran. Yang menerimanya nanti people-nya memang benar bisa menerima dan mempraktekkan. Nah itu yang saat ini mungkin secara korporasi sedang akan dilakukan di tahun berjalan, apalagi 2025 nanti Coach. Wow, senang sekali mendengarnya bahwa ada anggaran lebih untuk pengembangan manusia. Karena kalau kita lihat ya Pak, itu kan salah satu kondisi bangsa kita ini, yaitu kualitas SDM yang stagnan dan masih perlu untuk terus ya ditingkatkan kualitasnya. Nah sekarang saya mau berbicara mengenai yang tadi Bapak mention mengenai Journey. Karena saya juga baca dan
viewers kita juga mungkin perlu dijelaskan. Betul, boleh. Itu seperti apa sih Pak holding? Jadi artinya Angkasa Pura 1 dan 2 itu menjadi di merge gitu ya Pak? Nantinya di merge, Coach. Itu seperti apa Pak? Iya. Pemerintah tuh arahnya kemana tuh? Pengen tahu kita Pak, silakan. Jadi kalau tidak salah 3 tahun lalu itu dibentuklah induk holding kami Injourney. Di situ dia lebih melihat kepada ekosistem pariwisata. Jadi under Injourney itu berarti kalau BUMN-nya sekarang adalah Injourney, anak BUMN-nya itu di situ ada airport, ada hotel, ada retail, gitu, ada yang candi-candi, ada yang ngurusin event gitu. Jadi which is ini sebenarnya ekosistem pariwisata gitu kan, mendukung pariwisata. Dan mungkin next ke depannya termasuk airlines yang BUMN juga ikut bergabung di dalam holding Injourney ini. Nah, terus mengkerucut nih ke airport tadi yang coach bilang AP1, AP2 gimana ya? Selama ini kan kita terbagi 2 ya. Padahal sih zaman dahulu kalanya coach kita juga satu juga Angkasa Pura doang. Gitu untuk seluruh Indonesia. Kemudian dipisah AP1, AP2 Indonesia Barat dan Indonesia wilayah Timur. Nah, sekarang melihat mungkin dari Injourney ini melihat ini perlu di-merge lagi. Karena pertama mungkin terlihat bahwa standar layanannya kok beda-beda. Kan gitu kan. Kemudian penggunaan resource. Pasti kan kalau bandara diasumsikan mau bandara di Aceh, mau bandara di Soekarno-Hatta, fasilitas pasti mirip-mirip lah sama. Nah, jadi resource-nya orangnya juga kan. Orang yang bagus jangan di sini dulu, bisa harusnya dia untuk ngembangin di bandara yang lain. Jadi mungkin itu yang dilihat sehingga nanti akan di-merge Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 ini menjadi Angkasa Pura Indonesia, Coach. Jadi ngomongnya Indonesia, jadi mengelola bandara di seluruh Indonesia. Nah, ini pun nggak sembarangan, Coach. Begitu mengelola seluruh bandara di Indonesia di bawah Kementerian BUMN yang saat ini di bawah AP1 dan AP2, artinya itu ada kurang lebih 35 bandara yang di bawah Angkasa Pura Indonesia. Which is dan mostly itu terbesar di Indonesia. Dan bahkan kalau kita compare terhadap internasional, ada perusahaan yang ngelola sekian banyak airport dengan kalau disatuin tuh 35 bandara, coach, trafficnya 172 juta setahun. Artinya itu nomor 5 terbesar di dunia. Berarti perusahaan ini, si Angkasa Pura Indonesia ini nantinya menjadi perusahaan nomor 5 di dunia pengelola bandara di dunia. Which is a big thing gitu ya. Hal yang besar dan memang kita udah dunia nih main. Dan cita-cita ke depan nggak nomor 5 dong, nomor 3, nomor 2 dan nomor 1. Jadi ingin bandara itu tidak hanya lagi sebagai wadah transportasi kayak terminal doang gitu kan, mau naik bis nunggu duduk udah datang bisa jalan, tapi memang airport itu juga bisa menggerakkan ekonomi. Gitu. Itu coach kurang lebih, coach. Dan itu harapan kita ya Pak, suatu hari seluruh bandara bukan hanya di Soekarno-Hatta ya, tapi bandara-bandara di Indonesia itu punya tadi customer experience oriented. Sehingga kita semua merasa nyaman dan juga menjadi kebanggaan bangsa kita ya Pak. Karena kalau kita lihat misalnya beberapa bandara di beberapa negara tertentu yang tidak perlu mention, itu kan jadi benchmark tuh biasanya tuh ya. Yang harusnya bangsa kita pun juga bisa seperti itu. Pak, pertanyaan saya terakhir sebelum kita akhiri. Apa sih Pak yang menjadi hambatannya selama ini sehingga belum terlalu ke arah tadi itu cita-cita kita yang tadi customer experience oriented yang bisa menjadi kebanggaan kita. Lihat tuh, wah keren banget loh servisnya, keren banget loh fasilitasnya dan seterusnya dan seterusnya. Ada hambatannya apa dari Bapak lihat selama ini? Iya, jadi kalau menurut pengalaman saya sih ya lagi-lagi sih bukan hambatannya, challenge saja sih coach. Challenge. Banyak faktor juga coach. Pertama memang kadang a big master plan-nya setelah di-define, kemudian berganti pemerintahan, berganti kebijakan juga. BOD, kadang-kadang kebijakannya berganti, coach. Which is, menurut saya itu bisa membuat mundur 2-3 tahun ke belakang. Dari posisi terakhir kita sudah sayang banget ya. Gitu kan. Nah, itu pertama. Yang kedua tentunya tadi people ya. People. Gimana kita bisa punya cita-cita yang tinggi bahwa airport ini gerbangnya Indonesia loh. Gerbangnya Nusantara. Kalau orangnya sendiri belum pernah ngeliat tadi, coach. Kayak gimana sih yang international looks itu kayak gimana sih gitu. Jadi disuruh buat pintu yang bertaraf internasional. Tukang kayunya bingung. Yang tentunya kayak gimana? Nah, people-nya harus develop juga. Jadi dan people tadi kan banyak, coach. Jadi memang itu yang harus segera dimulai supaya
nggak tergantung kepada satu orang saja, satu dua orang saja yang punya knowledge-nya gitu kan, yang punya experience-nya, tapi at any time siapapun dia punya ilmu yang sama, dia siap menggantikan posisi itu dan tidak mengganti, coach, melanjutkan. Nah, itu coach yang penting. Ya, spirit melanjutkan. Betul. Sebagai penutup, Pak Dwi, pesan-pesan Bapak untuk teman-teman generasi Z, millennials, generasi Z yang berkarir di berbagai tempat. Ya, memang kalau kita ngomong generasi Z ini memang ini coach very different ya dari kita lah. Betul. Gitu, dari angkatan kita gitu kan. Sangat berbeda gitu kan. Yeah. Jadi kalau saya lihat sih sekarang bahkan di negara kita di Indonesia justru polanya yang ngikutin habit atau ininya generasi Z. Gitu. Artinya kalau dulu kita salah dibentak gitu ya, suruh push up. Sekarang kan udah nggak ada lagi, coach. Ya gitu kan. Ya, benar, bahkan di sekolah dulu kalau kita dipukul sama guru, mana ada lapor orang tua. Wah, kita bisa digebukin lagi sama orang tuh di rumah. Kali. Nah, kalau sekarang di videoin viral, gurunya bisa ditangkap, coach. Nah, ini menurut saya hal yang menarik juga terjadi di kami di Angkasa Pura gitu. Generasi-generasi ini dia dengan mudah gini, coach, ada fasilitas kantor yang menurut dia harus dapat, dia tidak terima, dia dengan mudah keluar shifting. Nah ini memang padahal kita akui mereka juga pintar-pintar, coach, dan kita butuh kan, lah siapa yang gantiin kita kalau bukan mereka, gitu kan. Nah jadi memang saran saya sih kalau generasi terhadap teman-teman ya yang di bawah ya mungkin bisalah sedikit meningkatkan loyalitas gitu kan. Jadi hidup itu nggak harus satu arah seperti pola pikir teman-teman sendiri gitu. Jadi ada hal lain yang harus dipikir, ada hal lain juga harus di-serve. Jadi toleransinya ya dibuka dikit lah. Selalu berpikir lain, apa yang bisa kita lakukan berbeda terhadap satu hal ini supaya nggak buntu gitu. Nah, berpikir seperti itu aja. Saya rasa nanti lebih kuat, lebih strong menyelesaikan segala challenge. Dan thank you Pak, itu bagus sekali, dan justru pemimpin-pemimpin masa depan yang kita harapkan kan yang punya kualitas dan karakter yang seperti Bapak sampaikan tadi ya. Terima kasih Pak Dwi. Siap, terima kasih coach. Merdeka ya Pak. Siap. Kasih coach. Thank you Pak. Siap. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.